Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi dari ujian akhir semester algoritma dan pemrograman yang kami mengambil tema sistem perpustakaan digital. Untuk anggotanya ada eh, pertama saya sendiri Hirzi Ahnaf Rapiadi dengan NIM 142, kemudian ada Arsyad Fadilah NIM 144, Naval Rizky Ramadan NIM 160, Muhammad Yusuf Zaki Aulia, NIM 161, dan Natasha Herningsih dengan NIM 139. Langsung saja, boleh scroll. Oke. Untuk bab satu, tentang pendahuluan, poin pertama lah yaitu latar belakang. Sistem manajemen perpustakaan merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan sumber daya informasi di era digital saat ini. Perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran membutuhkan sistem yang efisien untuk mengelola koleksi buku dan data anggota serta proses peminjaman dan pengambilan buku. Tugas besar ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi sistem manajemen perpustakaan berbasis bahasa pemrograman C++ yang mampu mengotomatisasi dan mempermudah berbagai aktivitas administrasi perpustakaan. Ide utama dari pengembangan sistem ini adalah menciptakan solusi komprehensif yang dapat menangani seluruh aspek operasional perpustakaan modern. Sistem yang dikembangkan mengintegrasikan berbagai struktur data seperti list, map, vector, queue, dan stack untuk mengoptimalkan performa dan efisiensi dalam pengelolaan data. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola tiga entitas utama, yaitu data buku dan anggota perpustakaan, dan juga data peminjaman, dengan fitur-fitur seperti sistem antrian buku yang sedang habis stok, kemudian perhitungan denda otomatis untuk keterlambatan pengembalian, dan juga logging aktivitas sistem. Kemudian sistem manajemen perpustakaan ini juga menawarkan berbagai fungsionalitas, mulai dari pengelolaan inventaris buku, kemudian manajemen keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman, dan pengembalian buku yang terintegrasi, hingga sistem pelaporan yang komprehensif. Salah satu inovasi utama dalam sistem ini adalah implementasi daftar tunggu atau waiting list yang secara otomatis mengelola antrian peminjam ketika stok buku habis, serta sistem perhitungan denda yang fleksibel dan dapat disesuaikan oleh administrator perpustakaan. Dengan menggunakan penyimpanan data berbasis file teks, sistem ini memastikan persistensi data dan kemudahan dalam backup serta recovery data perpustakaan. Selanjutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Pada bagian selanjutnya ada tentang struktur data yang digunakan. Yang pertama ada untuk nama variabel globalnya itu daftar buku. Kita menggunakan tipe struktur data list. Dia penggunaannya jadi menyimpan daftar buku dan memungkinkan penambahan dan penghapusan yang fleksibel. Selanjutnya ada daftar anggota. Tipe struktur data yang kita gunakan adalah map, string, dan anggota. Menyimpan data anggota berdasarkan kode, akses cepat berdasarkan kunci. Daftar peminjaman. Pada daftar pinjaman, tipe struktur data yang kita gunakan adalah vektor. Vektor itu menyimpan data peminjaman dengan akses indeks yang cepat. Selanjutnya ada daftar tunggu buku. Tipe struktur data yang digunakan adalah unordered map dan queue. Menyimpan antrian peminjaman ketika stok buku habis. Selanjutnya ada log aktivitas. Kita menggunakan stack. Stack itu penggunaannya mencatat aktivitas terbaru yang tidak digunakan dalam tampilan tapi disiapkan. Selanjutnya ada alasan kita memilih topik ini. Topik mengenai sistem manajemen perpustakaan digital diangkat karena pentingnya dalam meningkatkan pengelolaan informasi. Pada zaman sekarang, di mana efisiensi, kecepatan, dan ketepatan sangat diperlukan. Dalam pelayanan perpustakaan, sistem tersebut diharapkan mampu memberikan solusi atas beragam masalah administratif seperti pengelolaan data buku, pendaftaran anggotaan, serta proses peminjaman dan pengembalian secara otomatis, sambil menawarkan solusi inovatif seperti antrian tunggu dan perhitungan denda keterlambatan yang terintegrasi. Dengan menggunakan bahasa C++ dengan struktur data dari STL, topik ini tidak hanya mendukung pemahaman mengenai konsep algoritma dan pemrograman, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan aplikasi yang berguna bagi dunia pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan.
Selanjutnya, 1.4 tujuan. Program ini bertujuan untuk membangun sistem manajemen perpustakaan yang mencakup pengelolaan data buku, anggota, peminjam, pengembalian, serta daftar tunggu. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menambah, mengedit, menghapus, dan mencari buku serta anggota, melakukan proses peminjaman dan pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan secara otomatis, dan menangani antrian peminjam. Ketika stok buku habis, keseluruhan data disimpan dan dimuat dari file teks eksternal sehingga perubahan data bersifat persisten. Program ini menggunakan berbagai struktur data dari STL, Stand Template Library, seperti list untuk daftar buku, map untuk anggota, vektor untuk menyimpan data peminjam, queue untuk mengelola daftar tunggu, dan stack untuk mencatat log aktivitas. Pemanfaatan struktur data tersebut memungkinkan pengelolaan data yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem perpustakaan. Selanjutnya, 1.5 manfaat. Program ini memberikan kemudahan bagi pengelola perpustakaan dalam mengatur aktivitas harian secara terstruktur dan efisien. Dengan fitur seperti ini, seperti pencatat data buku dan anggota, proses peminjaman serta pengembalian buku dapat dilakukan dengan cepat tanpa pencatat manual. Selain itu, sistem dapat secara otomatis menghitung denda keterlambatan dan menampilkan informasi penting seperti daftar buku yang tersedia, anggota terdaftar, serta riwayat peminjam, sehingga memperkecil resiko kehilangan data atau kesalahan pencatatan. Fitur daftar tunggu otomatis pada saat stok buku habis juga memberikan nilai tambah signifikan. Anggota yang tidak kebagian buku saat ingin melakukan peminjaman bisa langsung masuk ke antrian peminjaman tanpa harus mencatat secara manual. Dan sistem akan otomatis memberikan buku kepada anggota berikutnya. Saat stok tersedia kembali, hal ini tidak meningkatkan keteraturan manajemen peminjaman, tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna layanan perpustakaan. Oh ya, oke. Selanjutnya di bab yang kedua ini adalah pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dan kodenya itu ada namespace untuk yang pertama ya. Di sini using namespace std itu digunakan untuk mengelompokkan identifiers dan menghindari konflik nama namespace std. Udah itu nama. Terus eh, namespace std itu digunakan untuk mengakses semua fungsi dan objek standar library C++, kayak cout, cin, dan string tanpa prefix std. Lalu yang kedua itu ada struct. Nah, di sini struct-nya itu yaitu buku. Terus ini itu struct itu adalah tipe data yang memungkinkan pengelompokan beberapa variabel dengan tipe data berbeda dalam satu unit. Jadi si struct-nya ini digunakan untuk mengelompokkan mengelompokkan data yang berkaitan seperti informasi buku, kayak kode, judul, pengarang, dan stok. Jadi dalam satu tipe data yang terstruktur. Lalu selanjutnya ada pointer. Pointer ini adalah variabel yang menyimpan alamat memori dan dari variabel lain. Jadi pointer ini digunakan untuk mengakses alamat memori dari struktur waktu yang dikembalikan oleh fungsi local time untuk memanipulasi tanggal. Oke, selanjutnya boleh di next. Selanjutnya ada reference. Nah, ini reference ini adalah alias untuk variabel yang sudah ada. Jadi memberikan nama alternatif untuk objek yang sama. Reference ini itu digunakan untuk mengakses objek secara langsung tanpa salinan, terus juga meningkatkan efisiensi memori saat iterasi dan memodifikasi data, membaca dan ngedit data. Selanjutnya ada function, yaitu blok kode yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu. Jadi terus function ini digunakan untuk memecah program menjadi modul-modul yang lebih kecil. Terus dapat dipanggil berulang kali seperti set denda per hari untuk set denda per harinya. Lalu selanjutnya ada exception handling. Nah, ini tuh digunakan untuk menangkap dan menangani error saat konversi string.
ke integer dalam proses loading dari data dari file. Selanjutnya ada vektor. Vektor ini untuk simpan daftar peminjaman dalam bentuk dynamic array yang dapat bertambah ukurannya secara otomatis. Selanjutnya ada list. List ini contohnya buku. Ini tuh untuk menyimpan data buku dalam bentuk double linked list yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen secara efisien. Selanjutnya ada iterator dalam STL. Iterator ini digunakan untuk melakukan traversal atau penelusuran dan manipulasi elemen dalam kontainer STL kayak list dan vektor yang tadi. Terus yang terakhir adalah file handling. Jadi file handling ini gunanya untuk membaca data dari file teks saat program dimulai dan menyimpan perubahan data kembali ke file yang untuk persistensi data. Oke. Oke, selanjutnya bab 3 itu penutup. Kesimpulan. Kesimpulannya, proyek sistem manajemen perpustakaan digital ini berhasil menerapkan berbagai konsep algoritma dan pemrograman C++ untuk menciptakan solusi teknologi yang efektif dalam pengelolaan perpustakaan. Sistem ini mencakup fitur-fitur penting seperti pengelolaan katalog buku, manajemen anggota, proses peminjaman, dan pengembalian dengan perhitungan denda otomatis, serta sistem antrian ketika stok buku habis. Dengan memanfaatkan struktur data STL seperti list, vektor, queue, dan stack, sistem ini mampu menangani data secara efisien sekaligus menjaga konsistensi informasi melalui penyimpanan berbasis file text. Dari segi teknis, proyek ini menunjukkan penerapan yang matang dari berbagai konsep pemrograman tingkat lanjut. Penggunaan pointer dan reference dioptimalkan untuk manajemen memori. Sementara exception handling meningkatkan keandalan sistem dalam menangani berbagai skenario error. Arsitektur kode yang modular dengan pembagian fungsi yang jelas memudahkan pengembangan lebih lanjut. Sementara fitur pencatatan log aktivitas menambah nilai guna sistem dalam konteks manajemen yang sesungguhnya. Kedepannya, sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan jadi solusi yang siap digunakan di lingkungan perpustakaan nyata. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain penambahan antarmuka grafis, integrasi dengan database yang lebih robust, atau pengembangan fitur tambahan seperti sistem rekomendasi buku. Proyek ini tidak hanya berhasil memenuhi tujuan akademis, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan solusi teknologi yang lebih kompleks di bidang manajemen informasi dan perpustakaan digital. Oke, selanjutnya kita akan membahas demo program. Oke, di sini saya akan menjelaskan programnya. Yang pertama, kita akan menambahkan buku. Kita akan masukkan kode bukunya, bisa satu dengan judul buku, dasar pemrograman. Lalu masukkan pengarang dengan stok bukunya satu. Lalu kita akan men-set denda per hari untuk keterlambatan bukunya. Denda per harinya itu sekitar Rp1.000 saja. Lalu kita akan melakukan peminjaman buku. Kita masukkan kode peminjaman dengan kode pinjam P1, lalu masukkan kode buku yang ingin dipinjam. Lalu masukkan kode anggota, sekalian dibuat, masukkan nama dan nomor HP. Di sini ada lama peminjaman dengan maks harinya tuh 7 hari. Lalu kita akan melakukan peminjaman lagi dengan kode peminjaman P2, lalu masukkan kode buku yang ingin dipinjam. Kode anggotanya dibikin bikin A2, lalu nama, dan nomor HP. Karena stok bukunya cuma satu,
otomatis peminjaman kedua ini akan masuk ke daftar tunggu dengan kode peminjaman P2. Lalu kita melakukan tampilkan daftar tunggu di mana ada kode B1 dengan antrian A2. Lalu kita akan kembalikan buku. Di sini kita akan menginput pengembalian aktual karena bukunya dikembalikan secara tepat atau tidak terlambat, maka dendanya jadi 0. Lalu kita akan menampilkan daftar tunggu lagi. Apakah kode peminjaman P2 sudah tidak ada? Sudah tidak ada daftar tunggu yang berarti peminjaman P2 tadi sudah masuk ke daftar peminjaman, sedang meminjam buku B1 tersebut. Lalu kita akan mengembalikan buku lagi dari peminjaman P2 itu. Coba kita akan mengembalikan bukunya telat. Karena terlambatnya 2 hari, di sini dia denda sekitar 2.000. Lalu di sini ada fitur buku, edit buku. Nomor 2, kita akan masukkan kode buku yang ingin dieditnya. Misal B1. Masukkan judul baru dengan pengarang barunya. Stoknya kita update jadi 2. Lalu ada fitur hapus buku. Masukkan kode buku yang ingin dihapus. Berarti kita akan masukkan kode B1. Kita akan menampilkan daftar buku. Apakah buku tadi sudah terhapus atau belum? Belum ada data buku yang tersedia, berarti buku tadi sudah terhapus. Lalu kita akan menambahkan buku lagi. Lalu kita akan melakukan fitur cari buku. Di sini cari bukunya berdasarkan judul atau pengarang. Lalu yang terakhir ada fitur edit anggota. Masukkan kode anggota tadi ada A1, nama barunya siapa. Dan telah selesai diperbarui. Lalu kita akan daftar anggota, di mana A1 dan A2. Dan yang fitur terakhir adalah keluar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.